Kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan. Amin, saudaraku? Itu penting. Ya. Kita bisa merasakan Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar nyata. Bukan cuma hanya sensasi, perasaan, tapi saya berdoa dalam langkah-langkah hidup Anda. Setiap langkah demi langkah Anda bisa merasakan Tuhan itu menyertai gitu loh, saudaraku. Seperti tadi di awal saya sudah waktu kasih pengumuman sekalian bersaksi ya tentang tukang saya itu ya. Ya toh, Anda juga kenal beberapa, kan pernah garap di gereja juga. Bagaimana saya mengenalkan Tuhan itu Bapak, Bapak kita semua, baik, sayang kepada kita, dia memperhatikan kita. Ini kok AC-nya panas mas, padahal orang dicek apa yang belakang nih, yang belakang, yang baru itu kan, sudah betul. Biasanya enggak pakai remote soalnya, puji Tuhan, enggak apa-apa lah. Atau saya saja yang keringatan, saudaraku. Di depannya, semangat. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, saudaraku. Jadi gini, intinya saya itu kepingin beberapa waktu ini kan keingin membawa pada jemaat ini kepada suatu selain pelajaran. Wah, Mas Riki udah lama enggak ketemu nih. Lembur terus ya kerja. Ya, berapa hari. Jadi kita enggak hanya belajar sekedar pengetahuan juga penting ya, Anda perlu mengerti. Ada firman Tuhan ngomong gini kan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu ketahui maksudnya, itu akan memerdekakan kamu. Ya, kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu, maksudnya itu kebenaran yang kamu tahu tadi itu akan memerdekakan kamu. Gitu loh. Jadi pengetahuan itu penting, ngerti itu penting. Dengan pengertian itu membuat kita merdeka. Gitu. Banyak orang itu hidupnya terjajah, terbelenggu karena pikirannya sendiri, saudaraku. Karena enggak ngerti, saudaraku. Ya, dia merasa enggak diberkati, enggak disayang Tuhan, kan ya, Mas. Akhirnya merasa susah. Seperti yang saya saksikan tukang saya ya, bukan anak Tuhan memang ya enggak ngerti, saudaraku. Kalau orang Kristen sampai enggak ngerti ya, menurut saya kebangetan itu ya, saudaraku ya. Jadi biar ngerti gitu ya. Karena enggak ngerti disayang Tuhan. Sampai ada lagunya Mbak Ani ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Ngerti, oh disayang Tuhan. Wah, damai hidupnya. Tapi yang enggak ngerti, ya Tuhan itu sepertinya jahat. Tuhan itu seperti nun jauh di sana bawa pentung ya. Bahasa Jerman pentung. Kalau nakal, kalau keliru dipukul gitu ya, diasap gitu. Takut akhirnya. Tapi Kristen lain, saudaraku. Alkitab lain, Yesus ngajar lain. Tuhan itu Bapakmu. Ya, Allah itu Bapakmu. Kalau berdoa panggilan Bapak yang di sorga. Ya, bahasa Yunaninya patir imon entis uranis. Sorga itu malah bentuk jamak itu. Tis uranis itu bentuk jamak. Ya. Jadi kalau terjemahan Indonesia sebenarnya Bapa kami yang di segala langit. Gitu loh. Yang melintasi langit. Yang ada di seluruh langit. Karena memang Allah itu memenuhi langit dan bumi ya, dia begitu besar ya, dia begitu luar biasa. Nah, kita akan belajar mengenal Allah lebih dalam, sekaligus mengalami Allah yang kita ketahui tadi, kita pelajari tadi. Amin, saudaraku? Siap ya, jadi belajar untuk mengalami. Katakan 1, 2, 3, belajar untuk mengalami. Mengetahui untuk mengalami, 1, 2, 3, mengetahui. Jadi yang diketahui itu dialami gitu loh. Itu penting ya. Supaya tidak ada gap pengetahuan dengan pengalaman. Nah, itu di dalam ilmu itu gugur sudah itu. Pengetahuan tidak bisa dibuktikan. Tapi kita ngalami Tuhan. Ini agak rewel habis jatuh habis. Berkali-kali jatuh ini. Ini tetap bandel ini, puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal ya, karena Allah yang disembah orang Kristen itu Tritunggal ya. Kita belajar menyesuaikan untuk membiasakan tentang Allah Tritunggal dan karya-karyanya. Makanya pengalaman itu karyanya. Saya sudah mulai beberapa waktu yang lalu tentang penciptaan. Ya, dimulai dari manusia diciptakan itu Allah Tritunggal juga yang menciptakan. Ya karena ada pemikiran keliru. Ya, yang menciptakan itu Bapa. Loh Yesus kemana? Berarti loh Yesus itu juga pencipta. Lah itu kita harus belajar. Ya, mengerti itu. Ya, dalam penciptaan, Roh Kudus itu juga pencipta. Sudah saya sering khotbahkan kan, ya. Tapi untuk ngulang sedikit, buka Kejadian 1, 2, 3 ayat itu sudah
Alkitab itu dibuka dengan Tritunggal sudah ya. Kelihatan ini. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Memang berapa waktu ini kita habis bicara penciptaan langsung bicara kematian, saudara. Dosa yang mengakibatkan kematian. Karena memang setelah manusia diciptakan kan Kejadian mencatat kejatuhan manusia dalam dosa, akibatnya mati, maut ya. Dan harus saya bahas itu dulu dari awal sampai akhir tentang penciptaan, kehidupan manusia, bahkan langsung kematian itu. Nah nanti saya isi tengahnya, bagaimana perjalanan hidup kita mengisi. Karena itu kita sudah belajar sampai kematian yang kedua kan, ya, itu yang di catatan itu. Tidak apa-apa, bacanya pelan-pelan saudaraku. Kalau dibaca langsung kelenger nanti. Baca ini dulu. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah menciptakan langit dan. Terus 2 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah berlayang-layang di atas permukaan air. Oh, ada roh Allah ya, melayang-layang di permukaan semesta sebenarnya terjemahnya. Jadi air itu melingkupi. Jadi ini belum ada apa ini masih berupa air gitu. Belum ada ciptaan apapun, penuhi. Ya, roh Allah melayang-layang di situ. Merahebet bahasa Ibraninya itu seperti ini mengerami, seperti mengerami gitu ya. Itu terjemahan tepatnya itu mengerami, tapi nggak enak ya. Makanya ini kan bahasa ini menyesuaikan, ini terjemahan. Ya, roh Allah melayang-layang gitu, nanti kayak burung. Sebenarnya memang digambarkan seperti mengerami, ya, mengerami. Jadi seluruh alam semesta itu dipenuhi oleh roh Allah. Roh Allah mengerami, ya, di atas permukaan semesta ini. Air yang melingkupi semesta ini. Kalau belajar bahasa aslinya tuh bisa ngerti, cuman ada waktu jelasin. Ayat ketiga, jadi ada Allah, yang ayat kedua ada roh Allah. Ada Allah, ayat 1 tadi Allah menciptakan, disebut Allah. Yang kedua disebut roh Allah layang-layang. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada apa yang ayat ketiga ini? Disebutkan apa? Firman Allah. Berfirmanlah Allah, ada firman yang keluar dari Allah. Lalu menjadikan seperti yang firman katakan tadi, jadilah terang, ya sesuai. Ada firman. Ya Pak. Kejadian aja pembukaan kitab sudah Tritunggal. Lah, orang Kristen harus membiasakan gitu. Karena banyak kita keliru, yang menciptakan itu Bapa. Ya Allah Bapa, Yesus yang menyelamatkan loh. Bapa apa enggak menyelamatkan juga lah. Kita akan belajar, semua itu Tritunggal. Bahkan kita sudah belajar tentang kemarin membangkitkan dari kematian, nanti kita akan dalemi di sini. Itu pun Tritunggal semua. Allah, rohnya, dan firmannya. Tritunggal itu semua gitu. Allah, katakan Allah, 1, 2, 3. Allah, firmannya, dan rohnya. Tidak apa-apa urutannya terbalik-balik. Jadi Allah yang Esa di dalam Kristen itu pengertiannya itu Esa itu satu kesatuan. Gitu. Kesatuan dari Allah, firmannya, dan rohnya. Ini beda dengan Hindu. Maaf, saudara, ini kalau dibandingkan gini biar ngerti. Di Hindu itu kan ada 3 dewa, Trimurti. Ya, Trimurti ya namanya. Itu Brahma, Wisnu, Siwa. Itu individu yang tersendiri. Yang Siwa di Kailas, nama tempat tinggalnya. Sendiri-sendiri tinggalnya kan. Terus Wisnu di, saya lupa, lautan susu apa itu. Terus ada Brahma, lain-lain saling mengunjungi gitu ya. Nah, kalau lihat di TV film-film India loh, itu kan kira-kira gitu. Lu Tritunggal tuh enggak gitu. Bapak tinggal di mana, Roh Kudus di mana? Enggak. Itu satu kesatuan gitu loh. Yesus ngomong aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bahkan Roh Kudus itu keluar dari Bapa, jadi satu. Jadi itu bukan individu yang terpisah gitu, bukan. Tidak bisa dipisah, itu satu kesatuan. Jadi beda ya, supaya saya ngerti seolah ada Bapa duduk di mana. Wah, kayak seru itu saudara. Enggak. Jadi itu Allah dan firmannya, firman itu kan bersama Allah, di dalam Allah. Rohnya juga di dalam Allah, keluar melaksanakan karya Allah. Bisa dilihat dari ini, Mazmur 33 ayat 9. Ya tuh. Mazmur 33 ayat 9. Allah berfirman, 33 ayat 6 dulu aja, ayat 6. Mazmur 33 ayat 6 terus nanti lompat ke 9. Nah ini. Ya toh? Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya. Mulutnya aja, jangan mulut-mulutnya, kebanyakan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Sebenarnya ini juga bicara Tritunggal.
oleh firman Tuhan. Ada Tuhan, ini huruf besar semua, kita sudah belajar, ini terjemahan dari bahasa Ibrani, Yahweh, Yod-He, Waw-He, huruf mati semua. Ya, itu dibaca Yahweh atau Yehova, nama dari Allah. Allah itu punya nama, ya, saudara Muslim, Allah itu nama kan. Kalau kita itu bukan nama, itu adalah kategori atau suatu itu adalah maaf ya, saya nyebutnya kayak ya seperti jenis itu pencipta dan itu satu-satunya. Bukan nama Allah. Manusia itu juga bukan nama, itu jenis ya. Makhluk ciptaan. Allah punya nama, namanya Yahweh atau Tuhan. Di sini orang Ibrani memang enggak berani ya. Orang Yahudi nyebut Tuhan itu enggak berani, diganti Adonai atau Tuhan. Kita juga ikut-ikut, tapi dikasih tanda huruf besar semua, Tuhan-nya huruf besar semua. Oleh firman Yahweh. Kalau demi akademis, saya ngajar ya untuk pelajaran. Ada Yahweh, ada firmannya. Jadi Yahweh menjadikan oleh firman Yahweh langit telah dijadikan. Jadi Yahweh ini yang mencipta memang, tapi mencipta dengan firman lah gitu, oleh firman. Ada Yahweh, ada firman. Terus yang kedua, oleh nafas, itu bahasa Ibraninya ruah. Nafas itu roh. Oleh roh yang keluar dari mulutnya, diterjemahkan nafas karena keluar dari mulut dianggap nafas gitu. Memang roh itu juga bisa diterjemahkan nafas. Tapi yang dimaksud adalah roh Allah keluar dari mulutnya. Segala tentaranya, maksudnya segala perangkatnya, kelengkapannya, melengkapi segala ciptaan. Kalau di tempat lain, saya ini kita akan bahas lain waktu karena saya mau bicara melanjutkan tentang kebangkitan ya. Bagaimana Tritunggal itu membangkitkan ya manusia, kehidupan manusia dibangkitkan. Nanti saudara akan tahu ya. Jadi ini tunggal ini. Jadi roh itu juga mencipta ya. Jadi yang mencipta itu siapa menurut Anda? Kalau gitu orang Kristen harus bisa jawab. Coba diomongi gini, siapakah pencipta itu? Allah Tritunggal gitu loh gampangnya saudaraku. Ya Bapa mencipta, Firman atau Sang Anak itu juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta. Ya toh? Kehidupan Roh Kudus. Oke, kita sudah pernah belajar ini ya. Ini ngulang sedikit. Ternyata manusia setelah diciptakan jatuh ke dalam dosa. Nah, upah dosa maut karena kamu memakan buah ini. Kita sudah belajar dosa itu sudah banyak tanpa saudara sadari. Pertama arti katanya. Apa arti kata? Dari arti kata, dari bahasa asli apa? Amartia. Artinya apa? Meleset dari titik atau sasaran. Itu bahasa asli dosa itu. Amartia. Meleset dari titik. Meleset. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak sesuai. Tuhan ngomong, kamu jangan makan buah ini, nanti makan mati. Meleset, makan. Mati beneran. Akhirnya. Manusia padahal kalau tidak makan tidak akan mati. Diciptakan serupa dengan Tuhan. Ya hidup abadi, tapi karena melanggar dan dosa itu arti katanya meleset. Ini arti kata. Definisi ada dua. Kita sudah belajar sambil diulang dikit. Definisi dosa ada dua. Yang pertama ini umum, pelanggaran terhadap hukum Allah. Melanggar, jangan dimakan ya dimakan. Itu yang meleset juga melanggar. Yang kedua definisi dosa tidak percaya. Harusnya percaya nggak percaya. Itu kalau sudah teliti waktu Hawa kan yang digoda. Waktu lihat buah itu tertarik, iblis sudah nginceng ini, tertarik ini. Enak loh buah itu. Enggak, saudara kalau baca itu melihat buah itu menarik. Makanya dosa itu bikin menarik. Saudara. Kalau enggak menarik orang enggak akan lakukan. Justru bikin tertarik. Hawa mulai tertarik, melihat buah itu tertarik gitu. Hati-hati loh saudara, sesuatu yang menarik itu belum tentu itu dari Tuhan. Ya. Malah kadang dari Tuhan itu ya sesuatu yang pahit. Ya enggak selalu loh yang pahit itu salah. Obat, jamu, pahit enggak saudaraku? Pahit, tapi menyembuhkan. Coba yang manis-manis. Enak. Penyakit, kolesterol, diabetes. Bahaya. Makanya hati-hati, hidup ini harus pinter-pinter milih saudaraku. Ya hati-hati, ya. Ya, dosa itu seperti itu. Langgar, enggak percaya, harusnya percaya enggak percaya. Iblis bohong. Enggak, kalau makan nanti mati loh tapi ini. Enggak mati. Kamu malah jadi seperti Allah, wah sudah enggak percaya. Dosa meleset kan, wong sudah diciptakan seperti Allah masih kurang, minta apa lagi? Itulah manusia. Akhirnya jatuh dosa dan akibat dosa mati, kematian, maut, thanatos bahasa Yunaninya, maut, terjemahkan maut maksudnya kematian gitu loh. Kalau kita bingung maut itu apa ya? Kematian. Jadi manusia mati, sudah
catatan khotbah saya di WA Group itu kan. Manusia mati bukan karena tua. Manusia mati karena dosa. Jadi manusia mati itu akibat dosa. Kalau nggak ada dosa, nggak akan ada kematian. Makanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia menebus dosa. Dosa dulu yang diselesaikan. Supaya manusia bebas nanti dari kematian. Nah, Yesus mati bangkit, memberikan hidup. Ya, nah ini kita akan belajar. Dan beberapa waktu ini tema saya khotbah itu kan tentang diselamatkan oleh Allah Tritunggal. Mesti harus Tritunggal semua judulnya. Cuman saya menjelaskannya tidak sempat Tritunggal ya. Selalu kehabisan menjelaskan dosa udah panjang. Ya, menjelaskan kemarin kematian udah panjang ya. Akhirnya menjelaskan Tritunggal cuman sedikit. Nah, ini saya akan agak penuhkan di sini dan Anda ngerti dan Anda alami itu. Ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana Allah terutama Tritunggal ini ya akan minggu lalu kan kita belajar diselamatkan ya dari kematian akibat dosa. Bahkan terus lanjutannya kan barusan minggu lalu kematian kedua, diselamatkan dari kematian yang kedua. Karena manusia itu mati itu bisa 2 kali, saudara. Ya, tapi jangan sampai kita ngalami karena kematian kedua itu kematian yang kekal. Kita cukup mati sekali. Minggu lalu ya, hidupnya 2 kali. Nah, makanya kita belajar kebangkitan, ya. Hidupnya 2 kali, matinya sekali aja. Kapan matinya sekali? Itu saat tubuh kembali ke tanah, roh kita kembali ke pencipta kita. Itu mati yang pertama. Ya toh. Nanti matian yang kedua ketika pengadilan akhir zaman, sebelum kematian kedua, singkat cerita ya, itu dibangkitkan dulu, ada kebangkitan. Nah itu saudara. Kebangkitan pertama, kita udah belajar kan, kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mengalami kebangkitan pertama. Ya, karena dia tidak akan menderita kematian yang kedua. Wahyu kemarin ya. Kalau dibuka nanti panjang tuh ya. Ini kata-katanya saja. Ketika itu adalah kebangkitan pertama untuk menerima hidup kekal. Yang lain belum dibangkitkan. Setelah 1000 tahun baru nanti dibangkitkan. Itu ada nanti. Lain kali kalau kita belajar akhir zaman. Baru dibangkitkan untuk dilempar bersama iblis dan antikris segala macam ya di lautan api yang menyala-nyala. Itu udah belajar minggu lalu. Buka lagi ya. Nah, saya akan masuk di sini tentang bagaimana sekarang lebih kepada karya. Jadi gini, judulnya ini adalah kesatuan karya Tritunggal, kesatuan karyanya. Karena minggu lalu sudah sempat saya sebutkan, tapi tidak kesatuan, tersendiri. Bapa sendiri, Yesus sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri membangkitkan ya. Kesatuan karya Tritunggal dalam kebangkitan, membangkitkan kehidupan manusia. Saudara harus ngerti. Ya, karena manusia perlu dibangkitkan memang. Karena sudah mati gitu. Sekarang ini walaupun hidup, saudaraku. Maaf, orang yang belum mengalami kebangkitan. Nanti kebangkitan itu nanti kita akan belajar ini, saudaraku. Ada 3 sebenarnya. Ya, pertama kebangkitan kita yang belajar minggu lalu kebangkitan di akhir zaman. Ya, kebangkitan akhir zaman. Enggak usah saya ulangi kan. Bagaimana Tuhan Yesus berjanji Allah juga akan membangkitkan kita di akhir zaman ya, kita akan mengalami nanti untuk hidup. Jadi di akhir zaman nanti akan terjadi langit ini lenyap, bumi lenyap. Jadi tidak ada semua ini, saudara. Tidak ada semua. Diganti langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 22 ya. Itu nanti semua baru, semua baru. Ya nggak ada pencemaran udara lagi, nggak ada polusi lagi. Semua baru, air sehat semua. Ya nggak tahu gimana, pokoknya intinya baru semua. Tuhan ciptakan. Tapi yang diperbarui manusianya dulu ini. Ya, nanti semuanya diciptakan ulang kembali. Nah, di dalam kebangkitan ini ada 3. Yang pertama kebangkitan di akhir zaman. Ya sudah, nggak usah saya ulang karena minggu lalu panjang nanti. Yang kedua singkat juga karena yang penting ketiga nanti, saudaraku. Itu kebangkitan mujizat, mujizat kebangkitan. 1, 2, 3, mujizat kebangkitan. Nah ini yang beda ya. Yesus itu, Yesus bangkitkan orang mati. Itu kan mujizat seizin Allah gitu. Gitu aja kok Tuhan gitu. Dan apa-apa, saudara tahu enggak di Alkitab itu yang bangkitkan orang mati bukan cuma Tuhan Yesus loh, saudara. Supaya Anda ngerti. Kalau Yesus itu nanti enggak cuma bangkitkan orang mati dalam mujizat. Yesus kan minggu lalu belajar kan, aku akan membangkitkan kamu di akhir zaman loh. Yang di Alkitab dicatat yang bisa yang dipakai Tuhan membangkitkan orang mati itu pertama Elisa. Sama saudaraku? Elisa. Dan itu pun dia berdoa kepada Yahweh, Tuhan, Guru besar semua. Itu baca di 2 Raja-Raja 4. Dia berdoa kepada Yahweh, membangkitkan seorang anak yang mati. Berdoa.
Yahweh yang membangkitkan. Terus Tuhan Yesus juga ada beberapa cerita, nanti saya ambil satu panjang, nanti di WA Group saya berikan semua. Itu terserah Anda mau baca, enggak, maksudnya ambil pentingnya, tapi saya berikan ayat yang banyak. Kalau di WA Group di sini enggak usah banyak-banyak, waktu enggak cukup ya. Ada lagi para rasul, satu-satu deh. Kalau Elisa, cepet ini aja, 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja pasal 4, mana jadi judulnya apa? Oh ini ya. 2 Raja-Raja pasal 4, saudara bisa lihat ini Elisa ya. Pasal 4 ayat 32-35. Ya. Jadi Elisa ini juga bangkitkan orang mati. Loh ini bangkitkan kok gak disembah orang Kristen. Nanti supaya Anda juga ngerti gitu loh. Ya coba ini. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Terus 33 sampai 35. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Tuhan huruf besar semua ya, dia berdoa kepada Yahweh, kepada Tuhan. Berarti nanti dan akhirnya hidup. Berarti doanya dijawab. Jadi Elisa ini membangkitkan orang mati dengan berdoa. Berdoa kepada Tuhan ya, huruf besar Yahweh. Berarti kalau bangkit doanya dijawab. Yang jawab siapa? Yahweh Tuhan. Akhirnya 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu. Sehingga jadi panas, ya maka. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Ya. Terus 35 baru bangun akhirnya anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian jadi muter-muter di kamar itu ya, jalan sana, jalan nunggu sembuh, nunggu bangkit. Makanya walaupun bangkitan orang mati beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Yesus bangun, bangkit, cuma satu kata. Talitakum, ya bangkit, bangunlah. Ya. Kalau ini kan doa, terus niarap, supaya panas badannya. Saya enggak tahu ini tafsiran aja, mungkin kasih napas buatan atau apa. Jalan sana, jalan sini, berdoa, mohon. Ya toh. Terus sampai akhirnya? Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Meniarap lagi. Ya toh. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Ya, buka matanya, akhirnya bangkit. Sudah, gitu aja ya. Oke, sekarang ada lagi. Rasul Petrus malah perjanjian baru. Buka Kisah Rasul. Ini bukan kebangkitan akhir zaman, ini yang bukan mujizat itu manusia juga bisa lakukan, Tuhan pakai, Nabi juga melakukan mujizat, tapi Yesus itu enggak sekedar, nanti kita lihat bisa bandingkan ya mujizat kebangkitannya. Petrus, buka, belum saya ngomong, Kisah Rasul 9, 36 sampai 42, dahsyat ini. Nanti salutnya Paulus, ada mujizat kebangkitan. Di Yope pada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya. Agak cepat, terus banyak. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Sakit sampai meninggal, Dorcas namanya ya. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Dimandikan, jadi dimandikan, mayatnya sudah mati beneran loh nih. Ini bukan mati suri ini ya, mati beneran ini. Terus? Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Matinya kan di Yope, Petrus lagi di kota yang namanya Lida daerah. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Terus minta tolong apa? Maka supaya bangkitkan nanti, mendoakan. Terus? Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia membawa ke ruang atas dan memberi janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Wah, ini dulu ini nangis, ini orang baik, ini segala macam lah. Terus
Tetapi 40. Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Siapa Yesus men. Petrus juga berdoa. Ya enggak apa-apa loh, Anda berdoa. Pastor Paultan, pastor kita ya pernah waktu datangi kematian, ya berdoa minta dibangkitkan. Ya enggak bangkit ya sudah wong berdoa loh. Saudara berdoa kan dijawab enggak kan terserah. Yang jawab enggak apa-apa wong berdoa. Saudara berdoa apapun bebas kok. Ya tinggal Tuhan nanti jawab enggak kan terserah Tuhan itu loh. Berdoa aja lo enggak bayar itu loh. Berdoa aja enggak salah, berdoa mintalah gitu kan ngomong. Minta daripada minta ke yang lain. Petrus sama seperti Elisa ya. Berlutut berdoa. Terus Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. bangkitlah. Terus Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia membangun lalu duduk. ya masalah. Ini mujizat kebangkitan. Kalau minggu lalu itu kebangkitan akhir zaman ya. Sekarang saya mau tunjukkan ini para rasul dipakai. Ada lagi Paulus. Soalnya saya pernah lihat debat Kristen Islam ya di YouTube. Maaf agak ustadznya itu menghina tanda petik ya para rasul. Siapa Paulus, Petrus para murid itu loh. Kok disebut para rasul? Karena bagi mereka rasul itu utusan Allah gitu yang kayak kelas Muhammad nabi mereka. Itu sahabat-sahabat nabi aja seperti kayak para sahabat nabi Ali, Umar apa itu. Saya ketawa dalam hati. Saya kalau ikut di situ tak tunjukkan dulu bacaan ini sahabat tok atau ini loh. Kamu loh belum tentu bisa sahabat yang sana apa bisa bangkitkan seperti ini. Mujizatnya bukan cuma ini loh. Saya kalau jelaskan tidak ada waktu. Di Kisah Rasul itu penuh mujizat. Petrus itu lewat bayangannya orang sakit sembuh. Paulus kainnya itu tertinggal ditumpangkan. Paulusnya sudah pulang soalnya. Ini banyak orang sakit. Kerasukan setan ditumpangkan sembuh. Kalau perlu saya bukakan. Ini apa? Cuman sahabat. Sahabat. No, para rasul. Dipakai Tuhan. Sekualitas para nabi perjanjian lama, para rasul itu sekualitas para nabi di perjanjian lama. Sekualitas enggak Petrus dengan Elisa tadi? Sekualitas. Loh, saudara aja belum tentu membangkitkan. Paulus, ini sering dihujat saudara seberang ini, dianggap mempalsu, orang liberal juga. Ajaran Kristen itu ajarannya Paulus. Ngawur kadang, kasihan kadang Rasul Paulus. Kisah Rasul 19, 11, 12. Ini yang mujizatnya Paulus, yang kebangkitan. 20, ayat 9 sampai 12. Kisah Rasul 20, ayat 9 sampai 12. Setelah itu saya akan tunjukkan tentang Yesus. Banyak, tapi saya ambil satu aja untuk menunjukkan apa yang terjadi dalam kebangkitan itu. Dan itu nanti jadi pola kerja Allah untuk membangkitkan manusia entah sebagai mujizat. Saya percaya hari ini mujizat masih terjadi. Loh, ada loh kebangkitan orang mati saya enggak di Indonesia, gempar misalnya. Di Afrika ada salah itu, kapan itu ya? Beberapa itu. Cuman saya enggak lihat sendiri sih, zaman itu internet juga belum seperti sekarang. Tapi saya percaya mujizat itu ada. Memang kalau Heru enggak sampai mati ya, ngalami Mas Heru lagi pulang. Enggak sampai mati kan, tapi udah kelenger itu, dokter vonis ini telat sedikit, game. Itu sudah hampir kebangkitan dari orang mati. bangkit mujizat kebangkitan itu. Dia lagi pulang kemana? Ke Wonosalam. Oke, baca. Seorang muda bernama Eutihus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Kamu kok bacanya keren? Oh, Eutihus. Bagus nama Yunani itu. Ya. Seorang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Ngantuk. Akhirnya Jadi karena Paulus sangat lama berbicara, yang denger kan ngantuk. Biasa. Makanya saya khotbah, Anda ngantuk pun ya biasa lah. Paulus saja khotbah. Tapi hati-hati loh, ini habis ngantuk apa? Coba baca. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tiang. Ngantuk, jatuh. Dari tingkat 3 ke bawah, terus? Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ketika diangkat orang, mati. Ya, nanti Paulus bangkitkan. Kalau Anda jatuh, mati, ngantuk, blek, game, saya belum tentu bisa bangkitkan. Makanya jangan ngantuk. Ini jatuh, lantai 3, bek, wah itu tinggi lantai 3. Diangkat orang, mati, terus ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Terus?
Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Masih lama lagi bicara ya, Mas. Sampai Sampai fajar menyingsing. menyingsing, kemudian ia berangkat. Ya apa, saudara Kristen zaman dulu tuh gitu loh. Sekarang aja khotbah 2 jam, panas. Kapan pulang ini? Ya, kan? Maaf, saudara. Makanya Kristen zaman sekarang ini kalah sama jemaat mula-mula. Ya, itu sampai seperti itu, saudara. Maaf ya, ada Mas Pri di sini. Ya, saya dulu pernah mendekap sebelum kawin itu. Mbak Dina kan pernah jatuh dari bukan lantai 3, lantai 1 itu jemuran. Wah itu jatuh, saudara. Ngijo. Wah, kita mau berangkat ke Surabaya, saya ingat itu. Wah, kaget suara apa itu. Jadi nggak ikut berangkat ke acara Surabaya itu apa di waktu di Pastor Sam itu kita Natal bareng itu apa lupa saya. Kaget. Wah, jatuh saudaraku. Yang lihat siapa itu? Saya langsung ngejar lihat ada apa nih. Sudah kelenger gini. Saya nggak tahu kok tiba-tiba ada dorongan. Saya maaf Mas Pria, suaminya di sini. Saya peluk saudaraku. Ya saya waktu itu ya belum baca ayat ini ya enggak terlalu mendalami. Saya lari, saya dekap, gitu, peluk. Terus muncul kata-kata doa, saya ingat di Mazmur. Tidak ada satu pun tulang itu, doa tentang Mesias ya. Tapi saya ingat ayat itu, kok tiba-tiba muncul, saya katakan firman Tuhan, tidak ada satu pun tulangnya yang patah gitu. Saya bacakan Mazmur itu. Ya maaf, kalau saudara enggak pernah baca Alkitab, saya golek ayat sih. Ya boy. Makanya perlu baca Alkitab, amin saudaraku. Langsung muncul Mazmur itu. Tidak ada satu pun, ada istri saya, maaf loh ya, itu waktu itu kan, apa itu? Mak Dina saya sudah panik jujur, tapi saya dalam nama Yesus tidak ada satu pun tulangmu yang patah. Puji Tuhan, ya, bangun, bangun saudaraku. Loh sampai hari ini nggak pernah periksaan itu, kan kamu kenal juga kan Mas Bri? Nggak ada. Mas Gepeng juga pernah, saya tuh nggak tahu kok doakan orang jatuh nggarap di rumah saya itu loh. Mas Gepeng, panggil apa? Joni. Itu ada siapa itu? Pernah kesaksian enggak salah di Garsel? Suatu, untung ditampani kipas mesin cuci saya. Saya wah ini enggak meluk saya. Padha lanange. Enggak bercanda. Saya tumpang tangan aja kan pegangin. Waduh. Sembuh. Ya, enggak sampai mati. Maksudnya ngalami. Tapi paling enggak loh, mujizat itu. Dia kesaksian sendiri loh. Ya saya cuma doakan, saya enggak mikir mujizat, saya cuma mikir tolong Tuhan. Jangan sampai patah, jangan. Kesaksian, waktu didoakan Pak, itu rasanya, dia ngomong sendiri, ya haleluya, gitu. Ya, Tuhan kita luar biasa. Mujizat itu masih ada, amin saudaraku. Nah sekarang kita lihat mujizatnya Tuhan Yesus. Mujizatnya Yesus, ini ada banyak, ya. Lazarus dibangkitkan, itu 4 hari loh, di dalam kubur. Terus ada siapa lagi itu, anak muda, ibunya nangis di kota Nain, Yesus waktu jalan lewat kota itu, lihat ibunya nangis, datangnya ada apa ini? Ini mati, suruh bangun. Nah ini ada satu lagi, itu ada, itu di Matius ada Markus, saya buka yang di Lukas, itu kepala rumah ibadat, anaknya kepala rumah ibadat, kepala sinagog, yang apa namanya Yairus, ya. Itu yang kita ambil yang Lukas saja, karena di situ ada yang lebih lengkap. Lukas 8, biar cepat kejadiannya saja, 52 sampai 55. Kejadian Lukas 8, 52 sampai 55, ayo. Kita nyalain. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Yesus ngomongnya tidur, orang-orang ngomong mati. Nanti lihat ayat 53. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Jadi Yesus itu waktu dipanggil, orang-orang kan sudah ini sakit parah sampai mati. Yesus kan masih di tempat lain, panggil sudah mati. Yesus ngomong, ini masih ini cuma tidur. Jadi di mata Tuhan mati itu cuma tidur. Mana orang Kristen itu kalau di kuburan kan rest in peace, beristirahat dalam damai. Tidur. Mas Hugo kok ngimpi ibunya terus ya ceritain, Esther. Tenang aja, ibunya sudah enak tidur. Istirahat. Di mata Tuhan itu, makanya Yesus pernah ngomong, Tuhan itu bukan Allahnya orang mati, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jangan dipikir Abraham, Ishak, Yakub udah mati.
masih hidup. Dia Allahnya orang hidup. Allah kita Allah orang hidup. Bukan Allahnya orang mati, itu Yesus ngomong gitu. Nanti kalian bahas. Mereka mentertawakan dia, anak ini sudah mati. Yesus ngomong itu tidur ini, terus. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Oh ini tidur kok, bangun. Ini kan luar biasa loh cara pandang. Yesus tuh ngajar kita cara pandang, katakan cara pandang. 1, 2, 3, Anda memandang game ini. Wes tidak ada harapan ini. Aduh masa depanku suram ini, cara pandang. Aduh orang tua miskin ini, bisa jadi apa? Itu cara pandang. Lu Yesus ngomong, lu siapa bilang orang tuamu di dunia miskin, aku bapakmu di sorga. Memiliki segalanya. Amin saudaraku? Tidak usah takut. Ini cara pandang. Yesus ngomong ini tidur, ayo bangun. Terus apa yang terjadi? Tapi ini mati beneran loh. Nanti oh itu cuma bangun orang tidur, oh ngawur aja. Ini mati beneran. 55. Maka kembalilah roh anak itu. Nah kalau cuma tidur, enggak perlu, berarti rohnya kembali, berarti sebelumnya rohnya keluar loh. Kita kan pernah belajar minggu lalu, orang mati itu rohnya keluar. Apa belum saya tunjukkan ayatnya. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika juga ia bangkit berdiri. Oh, luar biasa. Terus Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. kasih makan. Rohnya kembali, berarti rohnya sempat keluar. Kalau pengen tahu ini ayatnya, kalau mati itu rohnya keluar, ini ada di Mazmur 104 ayat 29. Mazmur 104 ayat 29. Oh ya, belum saya beri ayatnya mungkin kayaknya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali mencari. Jadi kalau rohnya manusia diambil, ya game sudah. Nah rohnya manusia ini, nah nanti kita masuk ya, kita masuk menukik. Ini dari mana rohnya manusia ini? Ya, rohnya manusia ini asalnya dari roh Allah, hembusan Allah. Jadi Allah itu menciptakan melalui firman dan memberi kehidupan melalui rohnya. Jadi manusia hidup itu yang menciptakan firman, tapi yang memberi hidup itu rohnya. Itu Kejadian 2 ayat 7, coba lihat, roh Allah. Nah, ini belajar, ini saudara juga membedakan ya tentang membangkitkan dengan memberi kehidupan. Membangkitkan kehidupan itu berarti sudah mati terus dibangkitkan. Kalau ini belum hidup, belum ada, ini diberi kehidupan, ini Kejadian 2 ayat 7 baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi makhluk hidup setelah dihembusi nafas. Roh itu, nafas itu roh itu nafas ke hidungnya, dia jadi makhluk hidup. Kalau nggak dihembus ya dari debu tanah aja. Makanya manusia itu yang mati itu nafasnya sudah nggak ada. Nafasnya di mana? Diambil. Coba ini lagi. Ayub 34 ayat 14 dan 15. Ayat 34, pasal 34 ayat 14 dan 15. Malah ia menganggap 14. Ayatnya. Pasalnya betul, ayatnya 14. Jikalau ia menarik kembali rohnya, jika ia menarik kembali rohnya yang sempat dihembuskan kepada manusia jadi makhluk hidup, jiwa hidup. Itu kalau ditarik rohnya Allah ini loh ditarik dan mengembalikan nafasnya. Jadi padanya. nafas miliknya Allah diambil lagi, itu miliknya Allah loh. Makanya nafasmu itu punyanya Tuhan loh. Ya toh? Nafasmu itu miliknya Tuhan. Nah, kalau Tuhan ngambil itu, ayat 15 apa yang terjadi? Maka binasalah bersama-sama dengan yang hidup. Segala. Dan binasalah segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Itu loh, ini mati itu seperti itu. Nafasnya diambil Tuhan, jadi tidak ada malaikat pencabut nyawa ya di Kristen. Lu ajaran agama lain. Malaikat bisa nyabut nyawa. Malaikat bukan Tuhan. Yang bisa nyabut nyawa itu Tuhan. Makanya ada ayat, jangan takut sama manusia. Manusia hanya bisa bunuh tubuhmu.
Tapi takutlah pada Allah, bukan hanya bisa membunuh tubuh, membinasakan, melempar engkau. Yang kita belajar kematian kedua itu, ke lautan api yang menyala-nyala. Kalau diambil nafas, ya anak tidur, anak amblas. Makanya inilah kematian itu roh keluar daripada tubuhnya mati. Nah kita akan belajar bagaimana Allah membangkitkan. Kebangkitan itu karya Allah. Allah itu tidak kepingin manusia mati. Tidak mau manusia mati. Coba kejadian yang jangan makan buah, kejadian 2 ayat berapa itu? 15 ya, enggak salah. Coba, saya enggak apa-apa lihat ini. Ini kelihatan Allah itu tidak ingin manusia mati. Tidak ingin dia diberi peringatan, jangan makan buah itu, kejadian 2. 16 berarti. 16 atau 17, bawahnya coba. Ayo, bawahnya. Lah, coba baca ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan Boleh, bebas. taman itu. Nikmati, berkatku ini nikmati semua. Tuhan tidak pernah melarang. Tapi, nah ini loh, bawahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati ya, saudara. Sumatera ini asik ini. Macam-macam, orang suara Jawa, Sulawesi. Sulawesi logatnya enggak kelihatan kemarin. Yang Jawa medok ya. Pastilah engkau mati. Kalau engkau makan buahnya, pasti mati. Tuhan ngingetin ojo dimakan. Berarti Tuhan itu enggak mau kita mati. Lah kalau mati, ya dihidupkan, itu loh Tuhan kita itu. Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Makanya Allah adalah Allah yang minggu lalu ya, menghidupkan, juga mematikan. Ya mematikan dengan ngambil roh kan mati. Tapi juga menghidupkan, loh jangan salah, Allah kita itu juga menghidupkan. Menghidupkan juga, lah ini yang satu, bukan cuma akhir zaman, tadi kita lihat mujizat, Allah juga menghidupkan ketika masih di dunia. Saya akan tunjukkan Allah menghidupkan ini secara rohani, Yeskiel 37. Coba kita lihat ini terakhir. Kita bahas ini. Ini sebenarnya juga menunjukkan karya Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh. Ya. Yeskiel 37. Saudara kalau belajar Allah Tritunggal, memang di Alkitab ini ada 2 kategori ya, dengerin aja dulu. Yeskiel 37. Kamu malah tanya belakang, ini lo tanya di depan. 37 Mas. 37, mulai ayat 1. Kalau kita belajar Tritunggal, itu ada 2 kategori. Kategori pertama penyebutan saja, cuman disebut 3 Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada penjelasan. Cuman disebut ketiganya, tanpa penjelasan. Yeskiel, bantu cari, mungkin kesulitan cari, Yeskiel, sambil saudara dengerin saya. Jadi, disebutkan saja, seperti Tuhan Yesus ngomong, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuman tidak dijelaskan, jadi cuman penyebutan. Ada ayat-ayat yang menjelaskan. Nah, jadi ingat, ada yang cuman menyebut, ada yang menjelaskan. Menjelaskan pun dua jenis, dua kategori. Menjelaskan masing-masing, seperti minggu lalu. Tapi yang kedua menjelaskan di dalam kesatuan. Nah ini yang agak rumit, kompleks. Bagaimana kesatuan? Kalau enggak kan masing-masing Bapa itu begini. Kayak minggu lalu kan Allah membangkitkan, Yesus juga membangkitkan di akhir zaman, Roh Kudus juga membangkitkan. Semua membangkitkan sendiri-sendiri. Ya toh, tersendiri. Lah, ada penjelasan yang menyeluruh lah, termasuk ayat ini adalah penjelasan yang menyeluruh. Bagaimana kalau tersendiri minggu lalu ya. Saya kan minggu lalu belum selesai menjelaskan kesatuannya. Bagaimana Allah membangkitkan, ya, berikan kehidupan, ya. Anak juga Yesus berkata, kalau kamu makan dagingku, minum darahku, ya, aku akan membangkitkan kamu di akhir zaman. Percaya kepadaku akan membangkitkan. Ini Yesus juga ngomong begitu. Roh Kudus juga, Roh itu akan membangkitkan kita. Walaupun kita mati, ya, tapi tubuh kita akan dibangkitkan lagi seperti Yesus. Wah, itu kan Roh Kudus. Oleh Rohnya, Roma 8 kemarin ayat 2, ayat 11. Jadi tersendiri gitu loh Mas, penjelasannya tersendiri.
Lah ayat ini memberi contoh, ini yang kesatuan. Ini salah satu, masih banyak. Cuman waktu ya. Coba ini, tetapi di dalam Yeskiel 37, kamu malah 31. 37 ayat mulai 1. Ini kesatuan Bapa, Firman, dan Roh. Ayat 1. Jadi Bapa, Firman, dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ngomong begini. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh, ketiganya satu. Itu kan cuma disebut. Dijelaskan ada 3, tapi tidak ada penjelasan karyanya, kesatuannya. Lah kita hari ini belajar kesatuan. Ini aja baru muncul ayat ini. Coba dibaca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantara oleh rohnya. Dan perantaraan rohnya, roh Dan Allah ya. Jadi ada Tuhan, ada rohnya, membawa Nabi Yeskiel ini keluar. Dibawa kemana? Ini dalam penglihatan. Dan menempatkan aku di tengah-tengah di Tengah lembah, lembah. dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Lembahnya penuh tulang-tulang. Wah. Tulang itu berarti orang hidup apa orang mati, saudaraku? Tulang tengkorak itu loh. Berarti orang-orang sudah tidak ada semua gitu loh, tinggal tulang belulang gitu loh. Berarti orang mati, walaupun ini dalam penglihatan. Jadi saya menyebut ini kebangkitan rohani. Jadi yang pertama kebangkitan di akhir zaman minggu lalu. Ya. Kita hari ini tadi sempat nyinggung kebangkitan sebagai mujizat di dunia ini, Tuhan juga bisa membangkitkan dengan mengembalikan roh yang keluar tadi, balik lagi. Ya kan? Yang ketiga ini kebangkitan secara rohani, ini kan orang mati. Tapi ini bukan kejadian nyata, tiba-tiba ada tulang beneran, enggak. Ini secara rohani, tapi ini menunjukkan cara kerjanya Allah. Kita belajar bagaimana Allah membangkitkan orang mati itu seperti apa, tulang belulang ini. 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu. Kalau di kamu tulang itu artinya apa? Ya? Ya? Tulang. Tapi ini tulang beneran ya, bukan tulang Kalau di Batak itu, di Sumatera itu tulang itu ya. Apa? Ya. Ini tulang beneran. Membawa aku lihat tulang-tulang itu berkeliling. Dan sungguh amat banyak. Banyak. Dan bertaburan di lembah itu. Lihat. Tulang-tulang itu amat kering. Udah tulang kering lagi. Berarti udah nggak ada harapan ini. Udah tulang udah kering banget ini. Ya, terus. Lalu ia berfirman kepadaku. Iya itu Yahweh tadi ya, Allah berfirman kepadaku, ini Nabi Yeskiel. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tanya dulu, bisa nggak hidup lagi nih tulang-tulang ini? Aku menjawab. Yeskiel jawab apa? Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Aku tidak berani jawab. Engkau yang maha tahu. Terus ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Tuh. Lah Yeskiel disuruh, kamu bernubuat ya. Bernubuat itu mengucapkan kata-kata yang akan terjadi. Terus masuk, bangkit orang mati ini sudah mati kan, bangunlah dengan berdoa. Ucapkan kata, bangkitlah. Kan orang mati kok, kedepannya kamu hidup. Ya, gitu. Ini juga bernubuatlah, katakan. Supaya tulang-tulang itu, pada tulang-tulang kering, ngomong apa? Dengarlah firman Tuhan, ada 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ya, saudara, ada Allah, ada firman-Nya. Disuruh mengeluarkan firman ini tadi. Firman Allah disampaikan melalui Nabi Yeskiel, ucapkan firman ini. Loh kalau Allah bangkitkan kan tinggal aja bangkit. Tapi Allah menyuruh Yeskiel mengucapkan firman. Firman Allah ditaruh di mulutnya Yeskiel, ucapkan ini. Anda belajar gitu, saudara. Makanya tadi waktu doakan, tadi Mbak Dina enggak ada, nanti tanya suamimu ini baru ngajar sekolah minggu. Kamu ingat enggak pernah jatuh dari jemuran? Ya kan? Atas loh, jemuran kan? Ya, tahu kamu ingat enggak waktu itu saya praktekkan mendekap seperti Paulus, apa tadi aja? Elisa, tapi enggak semua harus gitu loh saudaraku. Paulus, Petrus juga enggak gitu. Cuman waktu itu saya saking panik ya, saya dokap terus saya ucapkan, lah firman itu saya keluarkan. Tidak ada satupun tulangnya, itu ada ayatnya, Mazmur 22. Tidak ada satupun tulangnya yang patah. Kamu ingat enggak, saya doa itu dengar masih ingat? Ingat, luar biasa, tak pikir sudah pingsan kamu.
Kenger kamu udah, udah saya, nggak ada masalah kan? Jatuh loh, kalau percaya coba saudara jatuh badan, waduh, udah. Puji Tuhan, ini saksi hidupnya. Ucapkan firman. Yesus itu sang firman. Makanya Yesus datang buat mujizat itu loh, mujizat itu karena ada firman. Amin. Ada firman. Langit bumi dijadikan oleh firman. Yang tidak ada jadi ada karena firman. Ya, Allah berfirman maka semuanya jadi. Memberi perintah semuanya ada. Lu ini ayo gunakan. Makanya Alkitab itu penting enggak kalau gitu saudaraku? Lu ini firman loh, saudaraku, Alkitab itu. Ucapkan. Dan ini Yeskiel, lo kalau Allah cuma mau bangkitkan gitu aja kan bisa. Kenapa harus Yeskiel mengucapkan firman? Karena firman itu penting banget gitu. Ini sang firman, menunjukkan eksistensi sang firman. Ngomong, berfirmanlah kepada tulang-tulang ini, suruh keluarkan firman ini. Ucapkan firman ini, katakan apa? Aku memberi nafas hidup dalammu. Tuhan ngomong melalui Nabi Yeskiel, aku mewakili Tuhan. Aku memberikan nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Karena ingat ya, manusia itu bisa hidup lagi kalau rohnya kembali. Supaya rohnya kembali, firman perlu diucapkan gitu loh. Nah, terus. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Ini ngomong, aku akan menghidupkan lagi, tak beli urat, tak tumbuhkan dagingmu. Terus, Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan tak tutup kulit. Terus, dan memberikan kamu nafas hidup. Aku berikan, ini Allah yang ngomong melalui Nabi Yeskiel, berikan nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Jadi yang ngomong Yeskiel, tapi yang diomongkan ini firman dari Allah, diomongkan. Makanya ngomongnya aku, tapi Yeskiel yang ngomong. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oh, apa yang terjadi? Terus, 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Kan diperintahkan ngomong itu ya tinggal ngomong aja. Makanya Anda tinggal ngomong firman, apa sulitnya sih? Tinggal ngomong aja. Apa yang firman Tuhan? Kamu, Mas Wadid lu ngomong. Apa kan makan ya, kita ngomong-ngomong yang tukang saya itu. Saya minta kepalanya Pak, kepalanya ikan, ayam. Saya seneng kepala biar jadi kepala. Ngerti firman Tuhan. Kan kita kan ngomong, kamu jadi kepala bukan ekor. Yes, memang sukses dia udah jadi pemborong luar biasa. Itu padahal bukan anak Tuhan, nurut, nganut. Kalau jemaat sampai enggak nurut itu, ya apa saudara? Oke, bernubuat, perintahkan kepadaku dan segera, baca, dan segera sesudah aku bernubuat. Setelah selesai ngomong, firman disampaikan, firman itu bekerja, apa yang terjadi? Ini firman Kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Setelah firman diucapkan, makanya segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3. Segala sesuatu firman yang langsung terjadi seperti itu, berderak-derak, nyambung, terus baca. Dan dari tadi, tulang itu bertemu, belum kan? Sudah dibaca, bertemu satu sama lain, nyambung semua. Terus, lalu, ya bertemu satu sama lain, ayat 8. Sedangkan aku mengamatinya, lihat urat-urat. Aurat, kamu dimarahi cara seberang. Lihat urat-urat dan daging tumbuh padanya. Urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya dengan mereka belum bernafas. Tetapi mereka belum bernafas. Coba saudara. Jadi aku mengamat-amatinya. Loh, Anda itu enak loh. Kita ini tinggal bernubuat. Anda tinggal berdoa, Anda tinggal memohon. Siapa yang melakukan? Tuhan melalui firman-Nya. Ngomong tadi, aku mengamat-amatinya. Loh bukan Yeskiel loh yang nyambung ya, habis ngomong nyambung tulat. Enggak, aku lihat. Tuh Anda tinggal ngomong aja. Aku diberkati. Saya lupa terus lagi yang baru itu. Aku ngomong aja, lihat aja bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Anakku dipelihara Tuhan, anakku berhasil. Lihat aja, saya lihat Joshua aja ya. Lihat aja. Firman yang bekerja. Lagi ngeliat-lihat, mengamati urat-urat, daging-daging tumbuh, kulit menutup, tapi belum bernapas ya, sama seperti penciptaan pertama. Terus, ayat 9, ini menunjukkan eksistensi.
adanya Allah, adanya firman, adanya roh. Coba, Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Suruh bernubuat lagi. Ini masih belum hidup, masih tubuh aja, rangka ada kulit, daging, tapi belum hidup. Perlu nafas. Ngomong lagi. Hei, nafas hidup, datang dari seluruh penjuru. Ya Allah itu roh, enggak bisa dibatasi. Roh Allah, Roh Kudus itu, roh Allah itu enggak bisa di sana sini itu penuh. Memenuhi langit bumi. Roh itu harafiahnya ruah, udara, angin. Suruh datang memberikan kehidupan. 10. Nanti kita tahu ini yang dimaksud roh Allah. Bawahnya nanti. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Dari tulang jadi tentara. Pasukan yang besar. Lagu Sulam Minggu? Pasukan tentara Allah itu, lagu tentara Allah. Oh, aduh. Luar biasa, dari tulang-tulang kering. Dan ini karena firman. Firman diucapkan, bayangkan Allah ini kan Allah yang berfirman. Dia berfirman semuanya jadi. Lah firman itu diucapkan Yeskiel, manusia. Loh kenapa Anda enggak belajar? Coba ucapkan firman Tuhan itu. Omong. Tadi mujizat mati pun bangkit. Ya Pak Saudara? Coba belajar. Firman ini enggak cuman cuman dihafal. Hafal aja enggak ya. Ngerti juga repot. Imani, firman ini diimani, ucapkan firman. Makanya Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah lupa memperkatakan Taurat ini, firman ini siang malam. Renungkan itu siang malam. Perkatakan. Bertindak hati-hati sesuai dalam, maka hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Luar biasa, ada sang firman ini menyertai hidup kita, sang firman ini diucapkan, firman Allah ini dikeluarkan. Bahkan Allah mengeluarkan, bukan cuma Allah, manusia disuruh mengucapkan ini. Firman bekerja, jadi. Bahkan ketika belum ada kehidupan, suruh keluarkan firman lagi, nafas hidup datang supaya hidup kembali. Terus ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Umat Tuhan. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ini menggambarkan orang yang sudah tidak punya harapan. Memang orang Israel lagi dibuang ya, ini penjajah, dibuang ke Babel. Mereka tidak punya harapan, mereka jadi bangsa jajahan, jadi budak. Bahkan kalau sudah belajar Daniel, Syedrak, Mesah, Abednego, pelajari dengan teliti, kasihan, mereka masih muda. Maaf, dikebiri. Jadi sida-sida, makanya tidak menikah. Daniel terpaksa dijadikan sida-sida di kerajaan Babel, jadi kasim. Tapi dipakai Tuhan jadi nabi. Itu luar biasa penderitaannya. Mereka tidak punya pengharapan. Seperti tulang kering. Mereka ngomong, Tuhan kami, coba apa yang menjadi tantangan Anda? Kami sudah remuk redam Tuhan, tulang kering hidup kami. Ayat 12. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. 13 sampai 14. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. 14, ini saudaraku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Terus. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Amin saudaraku. Ada Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Membangkitkan bersama-sama. Kalau disederhanakan, bapak-bapak gereja itu menggambarkan firman dan roh itu seperti tangan kanan dan kirinya Allah.
Jadi maaf ya, bukan Siwa di sana, di Kailas, Wisnu, beda, maaf, kita beda. Ini satu kesatuan. Firman itu bersama Allah, dikeluarkan untuk mewujudkan. Firman yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang kuperintahkan, kukendaki, berhasil dalam apa yang kurancang, menyelesaikan. Berfirman jadi, memberi perintah ada. Dan roh itu keluar dari Allah memberi kehidupan. Memberi kehidupan. Memberi kehidupan kepada ciptaan ini. Makanya kalau nanti kita akan bahas ya, bagaimana melalui kematian Yesus, kita berikan hidup yang baru. Itu Bapa, Yesus, anak, sang firman yang jadi manusia, Roh Kudus, itu memberikan hidup baru. Nanti kalau bahas sekarang, selesai. Tapi paling enggak, Anda sudah melihat, ini ada kesatuan enggak di sini? Maksudnya bukan sendiri-sendiri, ini ngapain, Bapak ngapain, ini enggak, bersama-sama, dalam kesatuan. Allah mau membangkitkan kematian dengan berfirman. Dan terjadi, tulang itu menjadi manusia kembali. Ada kulitnya, dagingnya. Terus berfirman supaya roh itu datang. Akhirnya Roh Kudus keluar dari Allah. Itu Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu keluar dari Allah. Nafas yang keluar dari mulutku. Tadi kita baca Mazmur 33 ayat 6. Saya memberi kehidupan. Allah kita Allah Tritunggal memberikan kehidupan, membangkitkan kehidupan bagi manusia. Anda tidak usah khawatir. Sekalipun keadaanmu seperti tulang yang kering, Tuhan akan bangkitkan, hidupkan kembali. Melalui firman-Nya, melalui roh-Nya, masuk dalam hidup, akan bangkit kembali. Bahkan jadi pasukan Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya.